Jemaat Tuhan di Purworejo Banyurit ini bukan abot, Pak, ini kan tempatku nih, Pak. Lupa komen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami serahkan Bapak Pendeta Sariman. Teguhkan ibadah Paskah pada pagi hari ini di atas pengakuan iman kita bersama yang berkata demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kepada kita itu semua datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus atas sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami yang memberikan janji bahwa bersama dengan Tuhan jika ada berkat, ada pertolongan, ada kasih karunia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita masih dipertemukan saat ini. Mungkin saya sudah agak lama tidak di tempat ini, namun suasananya belum berubah. Sama seperti dulu ketika saya masih bersama-sama Pak Almarhum Susanto untuk melayani di tempat ini. Puji nama Tuhan. Iya, ada jemaat-jemaat baru yang saat ini mulai ada. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema kebangkitannya menjawab kebutuhan. Kebangkitan Yesus menjawab kebutuhan. Ini satu tema yang sangat menyenangkan, menyegarkan bagi kita sekalian. Kita tahu bahwa manusia memang membutuhkan segala sesuatu. Tetapi yang akan dijawab Tuhan itu bukan keinginan kita. Keinginan kita banyak. Tetapi hanya yang menjadi kebutuhan yang akan dijawab Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, nats kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nas kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya, Saudari Hati nanti akan membacakan ayat ini. Kiranya Bapak Ibu bisa melihat dan juga mengikuti akan bacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami persilahkan. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana
yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Baik, terima kasih Saudari Heti yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang terus rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir Bapak Ibu sudah membaca tema ini, kebangkitan Yesus menjawab kebutuhan. Nah saudara, memang kita tahu bahwa pada saat Yesus itu disalibkan dan kemudian mengalami kematian, banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang putus asa, termasuk para murid saat itu. Ibu-ibu saat itu menangis begitu luar biasa ketika Yesus itu memanggul salib menuju bukit Golgota. Mereka semua banyak yang kehilangan. Mereka semua kehilangan sukacita. Mereka semua putus asa. Tidak ada harapan sama sekali. Padahal kita tahu bahwa hari Jumat kemarin ketika kita sudah memperingati hari kesengsaraan Tuhan, itu sudah diberitahu jauh sebelum Yesus lahir. Penderitaannya itu sudah dikasih tahu. Yesaya pasal 53 itu dijelaskan di sana. Nah, oleh sebab itu, ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia akan sengsara, dia akan mati, kemudian 3 hari akan bangkit dari antara kematian. Pada hari Minggu pertama, saat Yesus bangkit, mereka belum percaya seutuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah manusiawi, ini adalah satu kenyataan yang ada. Para murid begitu kehilangan, para murid begitu susahnya, padahal sudah diberitahu sebelumnya bahwa pada hari yang ketiga Kristus akan bangkit dari kematian. Tetapi begitu dia bangkit dari kematian, banyak orang yang belum percaya. Nah, itulah sebabnya berkali-kali Tuhan harus menampakkan diri di hadapan para murid.
Bahkan selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada para murid. Supaya apa? Supaya iman mereka diteguhkan, supaya mereka sungguh-sungguh memberikan hati untuk Yesus, percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 13 ini, kalau kita membaca ayat yang terakhir itu dikatakan di sana bahwa 3 kali Yesus menampakkan diri pada para murid saat itu. Para murid saat itu, memang kalau kita melihat dari ayat 1 ini, kita tahu bahwa para murid saat itu selalu berkumpul. Dan kalau kita melihat ayat yang kedua di sana, yang disponsori atau yang dimotori oleh Simon Petrus, yang paling tidak ada 7 orang yang berkumpul di sana. Paling tidak itu ada 7 orang yang berkumpul di sana. Tapi saya pikir lebih dari itu, karena Alkitab hanya menyebutkan di dalam ayat yang kedua itu dikatakan bahwa di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Hanya itu, sebatas itu dijelaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi paling tidak hal yang sangat positif bahwa mereka itu berkumpul, mereka itu selalu bersekutu, mereka itu selalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Namun saudara, kalau kita melihat latar belakang mereka kan kebanyakan nelayan, orang yang mencari ikan. Dan di sana yang namanya Danau Tiberias itu danau yang cukup luas, cukup dalam, dan banyak ikan. Bukan hanya ikan yang kecil-kecil, tetapi ikan yang besar-besar itu banyak di sana, di Danau Tiberias itu. Nah, itulah sebabnya Simon ini yang adalah aslinya seorang nelayan, seorang yang suka mencari ikan, kemudian hasil tangkapannya bisa dijual, bisa dijadikan apa saja. Lalu ingat pada pekerjaannya semula. Simon yang sebenarnya saat itu menjadi pemimpin dari para murid itu, sungguh-sungguh lupa akan naks kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus itu telah bangkit. Bahkan Kristus itu sudah menampakkan diri sebanyak 2 kali saat itu. Ia mengajak teman-temannya kembali ke pekerjaan semula. Seorang nelayan. Oh, kalau soal cari ikan, dia itu jagonya. Dia ahlinya, dia itu pakarnya. Sariman ini yang suka mancing di laut kalah sama Simon. Karena apa? Karena Simon itu pekerjaannya ya seorang nelayan, mencari ikan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan apa di sana? Semalam-malaman ia berusaha untuk mencari ikan. Hasilnya apa? Tidak dapat menangkap apapun. Hasilnya itu nihil, hasilnya kosong, hasilnya 0. Tidak ada sesuatu yang didapat. Bahkan seekor cetul yang kecil saja itu tidak akan dapat. Nah ini, padahal dia pekerjaannya. Nah saudara, pertanyaannya bagi kita adalah mengapa? Mereka itu pakarnya, mereka itu ahlinya, tetapi tidak mendapat sesuatu apapun. Jawabannya ada 2. Karena dalam hatinya itu masih tersimpan hati yang kecewa.
tersimpan hati yang putus asa. Bahkan tidak ada harapan sama sekali. Itulah sebabnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak berharap kepada Tuhan. Dia ingin mencari ikan itu melalui kekuatannya. Dia ingin supaya apa yang ia lakukan dulu, ia bisa juga lakukan saat itu juga. Tapi kenyataannya, hasilnya adalah mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya berani katakan bahwa mengapa mereka tidak berhasil? Karena mereka kehilangan pengharapan dan mereka bekerja sesuai dengan kekuatannya sendiri. Saya mendorong kepada jemaat, kita saat ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita memang masih kuat untuk bekerja. Kita masih mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tangan kita masih kuat, kaki kita masih bisa berjalan, pikiran kita masih bisa berpikir dengan baik. Segala sesuatu bisa kita kerjakan. Namun dikatakan di dalam kitab Mazmur bahwa tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, itu terbukti sudah dilakukan oleh para murid saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu yang menjadi kunci adalah ketaatan itu menjadi kunci keberhasilan. Ketaatan itu menjadi kunci keberhasilan. Nah, kalau kita melihat cerita selanjutnya, bahwa saat itu ketika hari sudah siang, Petrus sudah putus asa, dia kembali ke darat, dia melihat seseorang. Dikatakan kepada firman Tuhan, siapa yang di darat itu mereka tidak kenal. Tidak bisa mengenali sama sekali. Lalu ketika orang itu berkata, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Lalu cepat-cepat mereka merespon perkataan itu, kemudian melakukannya sesuai dengan perintah yang diperintahkan orang itu. Lalu mereka baru menangkap ikan yang besar-besar, ikan yang sungguh banyak. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, sekalipun ikannya besar-besar, sekalipun ikannya cukup banyak, tapi jala itu tidak goyah. Ini yang menjadi luar biasa. Saudara, kami yakin dan percaya bahwa sebenarnya saat itu para murid ada satu kebutuhan yang mendasar. Ada kebutuhan pokok saat ini, yaitu ketika mereka tentunya ingin mencari lauk pauk. Mereka sudah menyiapkan roti, tapi lauknya belum ada, makanya mereka sedang mencari ikan di danau Tiberias saat itu. Tetapi hasilnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Baru ketika orang itu berkata, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan, lalu mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyak. Baru saat itu pertama kali orang yang mengetahui bahwa yang berkata-kata, yang menyapa dia itu adalah Yesus, itu Yohanes. Makanya Yohanes itu memberitahu kepada Petrus, itu adalah Tuhan. Lalu Petrus cepat-cepat mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke sungai itu dan mendapatkan Yesus saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita ini adalah cerita yang nyata. Kisah ini adalah kisah yang sangat nyata. Dan kami percaya bahwa para murid saat itu sedang melihat
bahwa perkataan Yesus itu mengandung mukjizat yang luar biasa. Karena sedang menjawab kebutuhan para murid saat itu. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat yang kelima itu dikatakan bahwa Yesus sedang menyapa, adakah kamu mempunyai lauk? Dikatakan tidak ada di sana. Ini adalah sapaan seorang ayah kepada anaknya yang terlalu dekat sebenarnya. Kalau ditinjau dari bahasa asli. Jadi sapaan yang sangat dekat, sangat akrab. Mestinya saat itu para murid langsung tahu siapa yang berkata-kata dari suaranya saja. Seharusnya mereka tidak boleh, tidak mengerti siapakah yang berkata-kata. Mestinya tahu secara persis bahwa yang sedang berkata-kata itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka sedang menangkap ikan secara luar biasa, dan jelas sekali dikatakan di sana bahwa ikan itu jumlahnya ditetapkan 153 ekor dalam ayat yang ke-11 di sana. Maka para murid baru menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Tapi yang lebih aneh lagi ketika saya membaca ayat ini, dikatakan bahwa ayat yang ke-9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sering kali dulu ketika saya diskusi, ketika saya PA, dari mana ikan itu? Dari mana roti itu? Karena toh ikan itu baru dikumpulkan. Ketika Yesus memerintahkan untuk menjala, kemudian ditariknya sampai banyak, ikan itu kan baru ditarik. Tetapi saat itu adalah Yesus itu yang adalah Tuhan. Bahkan Yesus yang adalah Bapa dari orang-orang yang telah percaya atau murid-murid itu sudah menyiapkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus sendiri yang menyiapkan saat itu di darat. Sudah ada api, sudah ada ikan bakar, sudah ada roti. Tinggal ketika para murid saat itu menghela ikan yang banyak itu, kemudian bawalah ikan kepadaku. Lalu mereka pada bakar ikan di situ untuk lauk pauk. Artinya apa? Artinya Yesus sudah menyiapkan segala sesuatu yang saat itu kebutuhan mereka adalah makan. Lalu mereka makan dengan kenyang karena Yesus sudah menyiapkan segala sesuatu. Yesus tahu Tuhan para kebutuhan para murid saat itu butuh makan karena lapar. Dan Yesus itu sudah menyiapkan untuk mereka. Ayat 9, 10 dan ayat yang ke-12 di sana dijelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penerapannya bagi kita adalah seperti apa sebenarnya ketika Kristus menjawab kebutuhan kita. Pada garis besarnya adalah kebutuhan itu ada dua, yaitu kebutuhan secara rohani dan kebutuhan secara jasmani. Yang pertama adalah ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid saat itu yang gundah gulana, yang seringkali khawatir, putus asa dan tidak harapan. Yesus menjawabnya dengan meneguhkan iman mereka dan akhirnya
Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati dan memberikan pengharapan bagi mereka. Jadi kebutuhan yang pertama secara rohani mereka harus dipulihkan. Saat ini juga, ketika rohani kita sedang kosong, ketika kita sedang jauh dari Tuhan, pastikanlah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menjawab kebutuhan kita secara rohani. Tuhan selalu menyapa bagi anak-anaknya, hai anakku, apa yang kamu butuhkan? Mengapa kamu jauh dari saya? Mengapa kamu tidak menghiraukan saya? Mengapa kamu tidak menyapa saya dengan doa-doa secara pribadi, dengan saat teduh, dengan apapun yang kamu kerjakan? Mengapa kamu sibuk dengan pekerjaanmu? Mengapa kamu disibukkan melalui aktivitasmu sehingga seringkali melupakan aku? Rasakan setiap hati kita bahwa Yesus selalu ada di dalam tengah-tengah kita untuk menjawab kebutuhan secara rohani. Hadirkan Yesus di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Puaskan kehidupan rohani kita yang selalu terus menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka niscaya kita akan mendapatkan makanan rohani yang terus mengenyangkan jiwa dan roh kita. Itu oleh karena Tuhan senantiasa terus menyertai karena janji Tuhan bagi kita. Yang kedua, apa yang kita butuhkan? Kebutuhan secara jasmani. Kebutuhan secara jasmani ini luas sekali. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang ada di dunia yang kita lihat itu adalah punyanya Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh setia, kalau kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan hanya kepada Kristus, segala sesuatu itu bisa diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kebutuhan itu relatif. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Pendeta Sariman berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Andang itu memang berbeda. Tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap orang ketika membutuhkan sesuatu pasti akan dijawab Tuhan. Karena Tuhan itu adalah cinta kepada saudara dan saya. Saya yakin bahwa kebutuhan secara jasmani itu akan dipenuhi. Kebutuhan pokok kita tahu toh, sandang, papan, dan pangan. Itu jelas. Tidak mungkin kita akan menjadi orang yang kelaparan. Tidak mungkin kita mungkin seperti seorang yang gelandangan tidak punya rumah. Pasti ada rumah. Soal besar, soal kecil, soal baik dan soal itu soal lain. Tetapi itu kebutuhan yang utama. Dan kami percaya juga bahwa gereja ini suatu saat ketika mau direhab, kita harus meyakini bahwa ini adalah kebutuhan kita bersama. Dana itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Harus kita yakini itu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak kesaksian yang harus saya saksikan sebenarnya. Terlalu banyak. Dan mujizat Tuhan itu betul-betul kami rasakan. Saya tidak perlu menyaksikan kalau semuanya itu sebenarnya dari Tuhan. Karena seringkali saya yang menjadi takut itu ketika saya bersaksi, malah bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi akunya yang ditinggikan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Apapun kebutuhan itu, kalau itu menjadi kebutuhan yang utama, pasti itu akan diberikan oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh setia kepada-Nya. Oleh sebab itu, tetaplah yakin, tetaplah percaya, jangan berbelok ke kanan dan ke kiri, tetapi berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu meyakini kita, meyakinkan kita, menghidupi iman percaya kita, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yakinkanlah bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan baik secara rohani maupun secara jasmani bagi kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang sudah diwatakan di jemaat ini maupun di jemaat Banyu Urip dan Gerbang Tesalonika, bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama untuk mengenang bagaimana Tuhan itu telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, menebus segala dosa kita. Dan kita untuk menerima bersama-sama perjamuan kudus ini, karena perjamuan kudus ini adalah diatur oleh Tuhan sendiri. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan seterusnya, dikatakan seperti ini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dia meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum. Dengan pujian, dengan firman, semua katakan amin.
Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ajak bagi berdiri. Kamu jangan berkata gemuk. Aku ini aduh. Yang mana? Aku bareng kok. Pengen orang sok. Ayo minum terus. Kamu bisa bawa? Oke. Kalau anu Mbak. Anak-anak enggak ya? Tangan kanannya untuk Iya, ayo adik. Ambil. ambil. Oh, Saya nggak dikasih, saya nggak dikasih bu. apa? Oh, saya sing cilik sik lho. Oh iya iya iya. Ya, wih. Nanti kamu kepengin loh. Dimakan ayah. Ora kumanan. Satu bu. Lah nek siaran nih, siarane wengi-wengi wae wong turu. Dari jemaat GPI Banyurit, jadi ya ada sedikit, ada ya Bapak Ibu bisa lihat dinikmati ya Bapak Ibu ya. Tenang aja Mbak. Pak Sariman mana? Pak Sariman. Jemaat Tuhan di Purworejo Banyurit ini bukan dari satu kita semua, jadi semua untuk mendukung. Cuma tetap semangat, gitu. Nah, semangat, mantap, mantap, diterima. Tuhan berkati Ibu Daniel. Barang siap Pak. Kita di bawah, kita di bawah. Maaf. Buat bang, itu kan satu nih bang. Jadi masih itu. Ya timur ya. 1, 2, 3. Oke ya. Apakah untuk semua anak Tuhan, jemaat Tuhan semua tetap semangat, bangkit hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Agak mundur Pak. Oke. Jojo, tes. Jojo, Jojo. Aduh, nahan 1, 2. Nomor 1. Apa ini ada? 1, 2, 3. 1, 2. Tar ya. Wah, Oke lur, jumpa lagi bersama Juma di channel Jos. Anda sudah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, and share, dan jangan lupa juga subscribe ya, agar channel kami dapat berkembang dan berkaya lebih jauh lagi. Oke, tonton terus Juma di channel Jos.